Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdullah an-nabiy rasul mab'uts hudan wa rahmah lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala lana jami'an al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqa wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, para bapak dan ibu, pengajian Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbahagia sekali Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk selalu mengkaji ayat-ayatnya, mentadabburkannya dan insyaallah mengamalkannya. Semoga niat baik kita itu semua menambah ridho Allah kepada kita semua, menambah rahmatnya, dan insyaallah memberkahi kita semua, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Saya 2 Jumat yang lalu tidak bisa sholat Jumat karena dalam perjalanan terus ternyata ya, dari Jakarta terus pindah ke NTB. Jumat yang kemarin di Mataram ya, di Mandalika. Kemudian Jumat lalunya lagi di Serpong, di mana tuh, di SD. Tapi dapat rukhsah musafir. Hari ini alhamdulillah tadi malam saya baru sampai dari NTB, pas pulang sini mulai flu. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita masih dalam surat Al-An'am ya. Ayat berapa hari ini? 1, 2 136 ya. Baik ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba fa qalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim yasiru ila Allah wa ma kana lillahi wa huwa yasilu ila syurakaihim sya'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu kebahagiaan dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah sampai
Ya. Yang lalu Allah mengatakan qul ya qaumi. Allah memberikan kebebasan kepada siapapun sebenarnya untuk iman atau kafir. Kita boleh sebenarnya itu. Ya. Allah hanya menunjukkan kalau iman kamu yang beruntung, kalau kafir kamu yang buntung. Gitu. Namun demikian kita tidak dipaksa oleh Allah. Makanya kulik ya qaumi malu ala mana makanatikum. Maka berbuatlah kalian ya, sesuai dengan posisi kalian, kedudukan kalian dan lain sebagainya. Tapi aku pun berbuat seperti Allah perintahkan kepadaku. Itu Nabi Muhammad untuk mengatakan itu. Namun sudah pasti yang beruntung adalah yang beriman. Berikutnya yang kita kasih ini tradisi musyrik Mekah itu. Musyrik Mekah itu ya, kalau berkurban baik berupa hewan maupun berupa ya hasil tanaman mereka. Di sana kok ada tanaman. Nanam apa kira-kira? Ada juga meskipun tidak banyak ya. 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 Ada kebun juga di Mekah itu ya. Nah hasilnya itu mereka bagi dua. Yang satu untuk Allah, yang satu untuk berhala-berhala mereka. Jadi baik hasil pertanian, perkebunan mereka bagi dua. Begitu juga kalau dalam bentuk hewan. Ada unta itu yang dianggap sudah apa ya? Sudah berjasa kepada mereka. Sudah melahirkan 5, apalagi kalau sampai 10, itu seakan itu sudah nyaris dipertuhankan, tidak boleh dipekerjakan, tidak boleh diganggu dan lain sebagainya. Nanti kalau harus dikurbankan, ada yang dikurbankan katanya ini untuk Allah, ini untuk berhala mereka. Ya. Namun positifnya meskipun demikian, ya, mereka itu kenal Allah. Ya, Allah. Allah itu siapa mereka kenal? Mereka kenal Pak Allah Tuhan yang hak. Sehingga kalau ditanya siapa menciptakan langit dan Allah? Siapa menciptakan, menurunkan hujan dan jawabnya Allah. Wala in sya'altum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah, kata mereka. Kalau mereka kau tanya siapa yang bisa langit dan bumi, jawabnya Allah. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, jawabnya Allah. Kalau ditanya kenapa kau menyembah itu? Jawab mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kami menyembah berhala patung ini tidak hanyalah sebagai wasilah, sebagai media, sebagai perantara. Perantara liyuqarribuna, mendekat kami ilallah, kepada Allah sedekat zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi alasannya begitu. Jadi mereka menyembah Allah tapi lewat patung berhala itu. Nah, tadi juga begitu, korbannya baik itu harta maupun seperti itu. Ya. Nah ini zaman sekarang ini banyak kaum yang disebut cendekiawan ternyata tidak mengenal Allah sebenarnya mestinya. Yang mereka lebih kenal Allah. Allah Tuhan yang hak. Sekarang banyak mengatakan, oh
Tuhan tiga dengan Tuhan mereka itu sama saja. Yesus itu ya Allah itu, yang Widi ya Allah itu, maunya begitu sekarang ini. Dikacaukan oleh apa kira-kira ya, yang sengaja itu merusak akidah kita, memecah belah ukhuwah kita dan lain sebagainya. Ya. Di sini tadi Ja'al mimma dzara'a min al-ihtiwan nasiban. Ada sebagian dari itu semua diambil sebagiannya atau satu nasibnya untuk siapa? Wa qalu hadza lillah, ini untuk Allah. Itu pengakuan mereka seperti itu. Satu lagi ini li syurakaina. Satu lagi untuk suraka itu apa? Ya, asal makna sekutu tadi asal maknanya ya. Syarik yang berserikat sama maknanya ya. Dari musyrik itu yang menyerikatkan Allah dengan yang lain gitu ya. Jadi dibagi dua. Ini untuk Allah, ini untuk ini. Jadi menurut mereka itu justru yang mereka akan semakin mendekatkan mereka dengan Allah. Kadang-kadang kita juga mengikuti itu negeri kita ini. Kami nggak nyembah ini kok, ini hanya perantara saja kok. Jadi sama dengan musyrik jahiliyah seperti sebenarnya. Maka Allah menyatakan ini, fama kana Israil fala yasiru ila Allah. Ya. Maka yang diberikan kepada sekutu-sekutu mereka tentu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Wa ma kana lillah fa yasir, apa yang diberikan Allah pasti sampai. Kalau Allah kan memberikan kepada siapapun. Karena orang kafir pun oleh Allah juga diberi. Ya. Tapi diberinya kenikmatan dunia bukan akhirat. Ya. Jadi semua dapat mata, enggak orang yang beriman dapat mata, dapat telinga, dapat kaki, semuanya dapat. Jadi kalau kenikmatan dunia itu nikmat dari Allah pun sampai kepada mereka. Pada orang beriman sampai, pada orang kafir sampai. Dan dia mengatakan sumbernya dari yang Rahman itu. Sehingga Rahman itu ditafsir dengan Rahmanud Dunya. Rahimnya Rahimul Akhirah. Jadi terjemahan yang sesuai dengan harfiahnya, yang Rahman, yang maha pemberi, maha pemurah, sehingga semuanya diberi, kafir, muslim, munafik, syirik, semua diberi. Sebenarnya Rahim itu Rahmanul Akhirah, karena rahmat akhirat hanya kepada orang yang beriman saja. Sa'a ma yahkumun. Sungguh betapa jahatnya mereka itu ya. Apa kok jahat? Karena tadi ya, Tuhan disamakan dengan patung berhala mereka itu. Sa'a ma yahkumun. Sungguh sangat jahat dan buruk apa yang mereka tetapkan. Ya, kalau kita justru yang kita bersama kita itu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan kepada sekutu. Kita infaknya tetap lillah. Ya, ibadah lillah, cari rezeki juga lillah semuanya. Tidak ada yang lain.
memberikan sesuatu orang lain ini lillah, bukan untuk bersangkutan. Itu ajaran kita. Berikutnya, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin apa? Qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum wa la sya'allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakannya dan untuk mengabulkan agama mereka. Ya. Dan kalau Allah menghendaki, misalnya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka angkat. Ya. Zayyana itu asal maknanya menghiasi. Wa zayyana likahil musyrikin ya qatla auladihim syuraka'uhum. Dan demikianlah ya, Allah menjadikan perbuatan jahat itu seakan-akan perbuatan yang menyenangkan mereka. Yaitu apa? Qatla auladihim itu membunuh anak itu ya. Membunuh anak. Mereka beranggapan kalau anak perempuan itu apa Pak kok harus dibunuh itu? Apa? Ya. Perempuan itu gak ngercekeni gampangnya gitu ya, malah ngentek-ngenteki gitu ya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok punya pandangan seperti itu? Karena saat itu perang itu cari nafkah. Jadi perang itu tradisi perang, saling berperang itu untuk mencari nafkah. Itu sudah berjalan sejak sebelum Rasulullah lahir itu. Nah perempuan tidak bisa diajak perang. Dia enggak mendapatkan rampasan perang, malah ngentek-ngenteki, gampangnya begitu. Lain dengan perpunya Fir'aun. Apa perpunya Fir'aun itu? Bayi laki. Bayi laki harus dibunuh itu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok beda? Ya memang latar belakangnya berbeda. Fir'aun melakukan itu karena hasil apa kira-kira ya? Hasil perdukunan barangkali ya. Ya. Isyarat melalui mimpinya Fir'aun itu ya, ditakwil oleh para ahli nujum mereka itu ya, akan lahir seorang bayi laki dari Bani Israel yang di tangan bayi ini kalau besar nanti kerajaanmu akan lenyap. Nah untuk mengantisipasi itu dibikinlah perpu. Perpunya apa? Tidak boleh ada bayi laki dari Bani Israel dibiarkan hidup. Mau semua dibunuh, dengan begitu kan selamat dia kan ya? Selamat. Tetapi wa makaru ma makarallahu
wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat persekongkolan zat apapun, tapi Allah juga akan makar juga. Tapi seperti ini namanya apa namanya dalam ilmu balaghah namanya al-musyakalah yang seperti itu. Lafadznya sama, tapi maknanya bertentangan. Wa makaru wa makallah. Allah mereka banyak makaru, kalau seorang makaro saja. Mereka berbuat jahat, Allah akan menggagalkan itu, gitu ya. Menggagalkan itu. Ya. Jadi lafadznya sama, tetapi maknanya berlawanan. Ya. Mereka membuat makar, Allah akan membagalkan makar mereka. Maknanya seperti itu. Ya. Ya. Nah ini juga bisa jadi makar juga yang Raja Sambu itu yang ada yang gak kenal dengan Sambu hari ini? Ya. Yang saya heran itu loh, kenapa sih para penegak hukum kita itu kalau ada orang berbelit-belit itu ya tanya apa namanya ngomongnya mencela-mencela hari ini hari deli besok tempe itu ya. Itu kan gampang mestinya nyelesainya, tahu apa kira gampangnya itu. Coba dia berkata jujur, gimana kira-kira? Gampang dihadirkan uya-kuya aja selesai. Iya kan? Jadi apa ilmu apa namanya itu? Hipnotis. Hipnotis kan ngomong di luar kesadaran, tapi apa yang dilakukan diceritakan sendiri kan itu ya. Sampai sekarang kok belum digunakan oleh penegak hukum. Kangelan yang takon ini mencuri udah. Yang apa namanya kekerasan seksual yang macam-macam itu, yang benar yang mana ini dia ya. Ya. Dan kemudian itu salah satu makar Allah ya selama ini ya. Mereka seperti itu ternyata ya. Yang namanya Satgasus ya. Satgasus itu luar biasa ya. Jadi ada mafia di dalam penegak hukum. Terus teringat dulu waktu tapi tidak direkam jadinya di SCTV waktu masih Surabaya itu ya. Saya waktu menyampaikan al-qudhatu salasah, menegak hukum itu ada 3, isnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 orang yang masuk neraka, 1 aja yang surga. Jadi artinya mayoritas penegak hukum itu rawan. Ini sepertiganya yang masuk surga, 2/3 masuk neraka. Suatu saat saya tanya dialog dengan seorang ahli hukum lah senior. Gimana Bapak? Benar apa enggak? Itu sangat benar. Sangat benar. Loh, kok sangat benar apa? Ya, itu dulu kalau 3 orang penegak hukum yang 2 masuk neraka. Kalau sekarang 3 penegak hukum yang masuk neraka 30. Penegak hukum kan banyak Pak ya sekarang. Hakimnya penegak hukum juga, jaksa penegak hukum juga, penyidik penegak hukum juga, pengacara penegak hukum ya semuanya. Masing 5 yang semua bersekongkol wani piro gitu ya. Sehingga seperti itu ya. Nah, saya itu punya adik perempuan Fakultas Hukum UNED Jember sana. Saya pesan nanti kalau cari pekerjaan jangan cari pekerjaan yang di situ. Karena rawannya semua seperti itu. Dan
Saya kira hari ini sudah bukan rahasia kan Pak ya. Dulu pernah nggak waktu TK tuh diajak nyanyi itu? 2 ekor kelinci ya, berebut sepotong roti, minta tolong kepada kera, ditimbang berat yang mana? Berat yang kanan digigit, akhirnya ini jomplang ini. Ya. Berat yang kiri digigit lagi lebih, sini jomplang sini. Terus ini. Lama-lama rotinya habis. Kelinci tinggal menangis itu ya. Terus ternyata filosofinya luar biasa itu ya. Saya tuh baru tahu itu setelah saya pernah berurusan dengan itu. Dan akhir-akhir ini di Bank Syariah saya pernah berurusan dengan itu juga. Masalahnya masa satu kertas kecil gitu loh. Itu bukti di Bank Syariah ya. Bukti pembelian itu. Nah, karena belinya itu kalau bahan bangunan kan satu-satu tuh. Mungkin sekaligus semua bisa apa gitu. Itu maunya masing-masing ada bukti pembelian. Akhirnya dibuatkan aja oleh yang punya toko itu. Kemudian itu orang yang sebenarnya dia berhutang tapi nggak mau bayar itu. Dengan satu alasan itu ini bukan nggak asli ini buatan. Dilaporkan ke Polda sini. Udah itu dianggap pemalsuan dokumen perbankan. Ancamannya 10 M. Belanja bahan bangunan itu Pak. Oh ya, siapa misalnya yang di bank itu, yang wanita yang membobol depositonya orang sampai miliaran itu pantas lah. Makanya belanja bahasanya botol, bangsanya paku, bahasanya itu. Tapi yang namanya pemanggilan ke tadi itu, ya, tingkat Jawa Timur itu, semuanya berapa? Ada 10 orang yang dipanggil dari Bank Syariah itu. Jadi sengaja kita dipojokkan, diwancam ini. Sampai sekarang belum selesai. Dan di pengadilan kita sudah dimenangkan sama pengadilan. Tapi Masya Allah, kita temenan yang rokok. Berurusan dengan itu minta ampun. Di pengadilan gimana? Lancar? Ya lancarnya kalau ada duitnya. Saya kira udah bukan rahasia kita tuh seperti hukum kita tuh seperti itu. Jadi yang namanya hadis itu bukan saja benar tapi sangat benar tadi. Ya kembali tadi ya, di sini ya, yang namanya membunuh anak perempuan dan mengubur hidup-hidup itu buat mereka senang-senang saja. Kadzai zayyana li katsir minal musyrikin qatla auladihim syurakaa'u. Jadi buat mereka itu melakukan itu ya, itu senang saja, membunuh anak perempuan atau mengubur sebelum hidup ya. Karena menurut mereka apa tadi? Ya, ajaran-ajaran dari berhala mereka tentunya, kepercayaan yang dibuat-buat bahwa anak perempuan merugikan dan sebagainya. Ya. Dan dengan itu sebenarnya berhala mereka mengajar mereka apa? Sesuatu yang yurduhum, arda yurdu itu apa?
yang justru menghinakan mereka. Rodi syai'un yang buruk, yang jelek. Ajaran itu akan mencelakakan mereka. Dan dengan begitu juga ajaran nenek moyang mereka anggap sebagai agama itu ya menjadi tidak jelas ya. Akan campur aduk enggak karu-karuan gitu ya. Kita pun saya kira banyak juga kan ajaran Islam sekarang pun juga dicampur dengan macam-macam, akhirnya bingung yang benar sing ndi. Nah, ada yang awam ya, terutama kembali kepada yang benar susah. Menjadi kabur begitu. Jadi liyurduhum ya, untuk mencampur adukkan bagi mereka itu apakah ini ajaran agama yang benar apa tidak. Sehingga din itu asal maknanya ketundukan, din itu. Di samping balasan juga ada, kamata dinu tudanu, bila kau berkata kamu akan dibalas ya. Tapi din maknanya juga karena tadi tunduk, tadi satu lagi maknanya pembalas karena memang kamata dinu tudanu, kamu berbuat kamu akan dibalas itu. Nah, mengapa dinamakan pembalasan? Karena memang makna itu, samping itu juga. Samping itu juga ajaran di sana pembalasan hanya bisa ketahui melalui din. Kita kok tahu di sana ada surga dan neraka itu dari agama. Tidak berdasarkan penelitian atau survei. Apa ada orang yang pernah menyurvei surga atau neraka? Ada enggak kira-kira? Ya, enggak mungkin kan. Maka kebenaran tidak hanya yang dasarnya fakta saja. Ada yang faktanya belum ada sekarang. Neraka surga belum pernah lihat kita. Tapi benar pasti ada kan gitu ya. Jadi agama disebut din juga, baik itu sebagai pembalasan maupun dari dana yadi itu tunduk patuh. Jadi orang yang beragama itu orang yang harus tunduk kepada ajaran agamanya. Yang mengaku beragama kok tidak tunduk itu tentunya nggak benar itu, nggak benar. Ya. Kalau kafir nggak tunduk memang sudah wajar ya. Tapi beragama yang maknanya saya tunduk juga kok tidak tunduk, kok melanggar ya. Ya. Jadi perbuatan tadi membunuh anak perempuan ya, itu buat mereka sudah biasa, senang-senang saja. Mestinya sesuatu yang buruk itu menjadi seakan-akan kebaikan. Dibikin campur aduk ajaran agama mereka itu. Walau sya'allah ma fa'aluh. Allah mengendaki mereka saja bisa tidak melakukan itu. Jadi penentu memang sebenarnya tetap Allah ya. Tetapi sebelum ketentuan itu kita sudah diberi petunjuk, ini benar ini salah, silahkan pilih sendiri. Yang terakhir adalah pilihan kita itu. Ya. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki bisa saja mereka tidak melakukan itu. Tapi kan Allah sudah menyatakan silahkan kamu boleh pilih kan. Wa man syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Saya ingin beriman silakan beriman, kufur silakan berumur. Tapi masing-masing ada risikonya. Kalau kamu pilih beriman, ya, kamulah yang beruntung.
Nah, Allah sudah menyatakan beriman berarti ini, yang tidak beriman dapat ini. Ya. Maka pilihannya itu nanti yang menjadi penentu. Fadharhum bama yaftarun. Zaro itu meninggalkan. Fadharhum, biarkan mereka atau tinggalkan mereka melakukan apapun yang mereka yaftarun, yang mereka perbuat. Jadi kalau diberi tuntunan Allah ternyata tidak mau pilihannya, terserahkan, silahkan lakukan itu. Nah, hingga Nabi Muhammad itu dengan ini juga sebenarnya diingatkan bahwa tugasmu itu hanya menyampaikan, mengingatkan. Sudah kau sampaikan, ingat ternyata mereka silahkan sudah. Ya, silahkan mereka berbuat apapun. Ya. Berikutnya, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun wa hijrun la yat illa man nasha bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'am la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya semata-mata untuk membuat kedustaan terhadap Allah. Kalau Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka adakan itu. Ya. Saya terus teringat almarhum Pak Zainul, Pak ya. Ya, yang biasa membacakan terjemah ya. Ya. Tapi bukan berarti yang Pak ya. Nanti takut baca terjemah karena Pak Zainul duluan. Dulu saya membaca itu ya. Pahala dan pahala akan berburu dalam Al-Quran ya. Mudah-mudahan almarhum ya husnul khotimah, tempatnya di surganya ya. Sudah banyak juga di antara kita ternyata sudah mendahului kita ya. Juga yang Pak siapa namanya, yang orang Padang aslinya Pak sebelum Pak Umar, Pak Syafrani itu ya, Pak Syafrani, ganti Pak Umar, sekarang ganti Pak tapi toh semua pasti akan ke sana ya. Jadi mereka mengatakan ini hadaan wa ahsun hijrun. Hijrunnya bermakna apa? Hijr itu artinya penghalang. Makanya hajar itu juga hajar itu batu, karena batu adalah sesuatu yang tidak bisa tembus ya. Itu diartikan apa dibuat dari hijrunnya? Hadi bakul an'amun wa harthun hijrun. Terjemahnya apa tadi situ? Apa? Larangan ya. Jadi membatasi ya. Jadi menurut mereka tadi itu ya, tapi dari bagian ini untuk Allah ini jangan sampai campur adukkan. Layat amuha illa man nasya bizamihim. Tidak boleh ada yang makan ini menurut mereka, menurut pengakuan mereka.
Begitu juga wa an'amun hurrimat zuhuruha, begitu juga. Jadi saya sampaikan ada unta yang sudah beranak 5 misalnya, enggak boleh dikendarai, enggak boleh disembelih, dimakan, enggak boleh dipergunakan untuk apapun. Itu harus dibebaskan. Itu ada kepercayaan semacam itu. Dari mana itu? Dari mereka sendiri. Yang yaftari itu membuat-buat sendiri. Fadharum bama yaftarun, dah biarkan mereka melakukan apapun yang mereka buat-buat itu. Ya. La yadhkuruna asmallah 'alaiha iftira'an 'alaihi. Mereka sudah tidak ingat pada Allah. Ya. Subhanallah. Yakin betul seakan-akan ajaran nenek moyang itu sudah tidak bisa ditawar begitu. Meskipun sebenarnya itu adalah buat-buatan nenek moyang mereka, bahkan juga buat-buatan mereka sendiri. Di kita saya kira banyak itu ya, kepercayaan semacam itu. Dan kepercayaan pada apa namanya, ya, mantu kalau bulan Muharram, ya Pak ya. Dalam percayaan Jawa nggak boleh kan ya? Ya, bulan Suro ya. Kalau majelis Suro tuh majelisnya para perokok katanya. Ya. Agak ada lagi, tapi agak rasional. Setahun jangan mantu 2 kali misalnya. Kenapa? Biayanya kakean nanti. Rasionalnya begitu. Ya. Tapi ada nggak ajaran kita seperti itu? Ya. Nah, ajaran Islam ada nggak itu? Nggak ada. Masih setahun 5 kali nggak apa-apa ya. Ya. Hanya jangan boros juga ajaran Islam juga. Ya. Itu alasannya, karena biayanya banyak, benar seperti itu saya kira. Tapi bukan karena kepercayaan. Banyak sekali ya. Kadang hari itu ada hitungannya. Paling pon pagi kliwon ada hitungannya Pak ya. Gitu. Nanti Senin, Kamis ada hitungannya sendiri. Nggak boleh dan sebagainya. Saya punya cerita sendiri dia. Ada kawan satu kompleks dengan saya, itu percayanya sama seperti itu luar biasa itu. Yang memilih rumah tempat saya itu, memilih rumah itu harus menghadap ke selatan atau ke utara. Nah ternyata diam-diam saya juga ditanyakan itu. Kalau saya nggak boleh menghadap ke barat. Waktu boyongan itu, dia mau boyongan, dia dulu kontrak di dekat Wonokromo apa namanya, Khadijah, belakangnya Khadijah apa namanya itu ya. Ya, Karangrejo. Itu dukunnya mengatakan, ini menunggu hari baik itu hampir setahun akan datang baru kecuali kalau kamu mau sesuk segera pada. Akhirnya percaya itu. Besoknya hanya boyongan formalitas tok. Boyongan pakai selamatan, pakai undang orang itu. Ya. Habis itu balik lagi ke Karangrejo lagi karena kontraknya masih setahun lagi. Tapi boyongannya dilaksanakan hari yang ditentukan itu. Ternyata diam-diam itu saya ditanyakan juga ke dukunnya itu, kalau dia tadi rezekinya rumah menghadap selatan atau ke utara,
Kalau saya nggak boleh menghadap ke barat, nah, padahal rumah saya udah menghadap ke barat. Saya nggak apa-apa, saya malah menghadap kiblat terus, saya bilang. Setelah itu buka toko di garasi, rumah induknya di sini ada garasi Pak, belakangnya dapur. Yang garasinya itu dipakai toko. Depannya SMA 15 persis sekarang. Tokonya kelihatan maju Pak. Sampai itu nggak muat lagi yang namanya garasi itu. Akhirnya jebol kamar, satu kamar sebelahnya itu. Berkembang lagi. Akhirnya satu rumah induk itu semuanya jadi toko semua plus garasi tadi. Ya. Namun anehnya, nggak tahu karena apa, saya nggak tahu. Begitu suruh ininya surut, bahkan dikatakan nyaris bangkrut itu. Kemudian yang punya itu, yang perempuan dapat penyakit apa, yang laki penyakit apa, bahkan terakhir akhirnya sampai itu rumah dijual, dan dijual itu nggak laku-laku, berbulan-bulan pelangnya itu nggak laku-laku. Ya. Terus akhirnya dibeli tetangga saya, waktu itu kolonel angkatan laut, tetangga saya. Sebelah kiri saya persis pepet di temboknya itu. Waktu dia menawarkan jual itu, nggak ada yang nawar. Akhirnya sudah dibeli oleh Pak tetangga saya ini, kolonel ini, orang Palembang di aslinya. Ya sudah, harga yang ditawarkan dia itu. Kemudian yang beli ini belum memperbaiki, saya baru bersihin halaman depan, ada orang datang nawar 2 kali lipat. Padahal berbulan-bulan nggak laku loh itu. Ini baru ganti tangan, baru bersih-bersih depan rumah itu. Ditawar 2 kali 70 juta. Akhirnya, ya, jadi Pak Fuad namanya itu. Dan setelah itu yang namanya punya rumah tadi, yang perempuannya ini penyakitan apa ya, pokoknya sampai jalan pakai ini kok. Berikutnya lagi suaminya stroke. Nah, pindah ke Pasuruan. Sekarang dua-duanya sudah almarhum lah semua dua-duanya itu. Nah, saking percayanya kepada kepercayaan semacam itu. Nah, ini kan mirip aja dengan kepercayaan jahiliyah itu seperti itu. Ya. Kok lupa bahwa itu punya Allah? Ya, Allah itu penentu. Loh, saya sendiri di rumah saya menghadap ke barat itu, ya tidak kaya memang ya, tapi ya tidak miskin ya, sudah cukup aja. Ya. Di belakang orang kontrak itu, dia itu apa namanya, nggak tahu lah, suka pakai serbanan gitu. Suatu saat dia ini bangkrut juga bisnisnya itu. Nah, saya bangun itu kayaknya kayak stres gitu. Terus keliling di perumahan tempat saya itu, bawa mobilnya, mobil apa namanya, setelah hijet apa namanya itu, mobil Daihatsu setelah hijet namanya apa itu? Apa? Oh bukan, Vespa harus sebelum Vespa, belum Vespa. Zebra. Ya. Dia tuh duduk tiap hari itu, duduk di atas kapnya mobil keliling. Ngomongnya mau macam-macam. Ya. Termasuk depan rumah saya itu teriaknya apa? Ini Kiai Golkar. Padahal saya nggak pernah aktif Golkar sama sekali. Kiai Golkar.
Dan sambil ngelempar tadi itu tumpuan bata di atasnya itu. Rumahnya dilempar itu, termasuk rumah kontrakan dia dilempar, hancur pecah kacanya ini. Nah, yang namanya proyek ini paling kan 3 mili itu kacanya itu. Kena botol gimana kira-kira? Nah, itu anehnya. Termasuk rumah saya. Pada jendela sebelah kiri itu kan. Kok anehnya kaca saya kok nggak pecah. Sampai sekarang bekasnya masih ada itu. Hanya goresan saja. Saat itu, ini mesti dipageri. Ini tak wacak ini ambrol pun. Gue Joko wacak ini benar Joko ambrol aku. Saya waktu pindah itu memang nggak punya duit ya. Pagar belum ada depan, pagar belakang belum ada pagar. Ya, saya bisanya hanya hari Ahad pindah. Saya ingat doa dari Rasulullah. Apa? A'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Itu doa saya itu. Sama anzilna wa anta khairul munzilin saya perkiraan saya kenapa kaca saya setipis itu enggak pecah, perkiraan saya ya, karena doa a'udzu bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Saya yakin itu ya. Karena enggak ada lain ya. Kita kan kembali kepada Allah aja ajaran Rasulnya. Tentang hari-hari saya nggak percaya itu. Suruh hari ini harus rumah menghadap itu, jangan menghadap ke barat, tak lakon, tak anggar semua itu ya. Ya. Sehingga saya boyong saya ya hari Ahad karena liburnya hari Ahad waktu longgar gitu. Ya. Tapi kok ada keajaiban, yang lain ambrol kaca-kaca itu ke tempat saya tidak. Terus tadi teriak di depan saya itu Kiai Golkar katanya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kok dijaga oleh Allah. Kaca setipis dan sampai sekarang nggak ganti ya, kaca proyek itu sama pernah ganti. Ya. Ini ceritanya cerita perdukunan tadi kira-kira kan ya. Sama sekarang pun masih ada yang model-model seperti ini ya. Kembali pada tadi ya, bahwa itu semua hanyalah ya iftira'an alaihi, buat-buatan iftira'an itu ya. Ya. Buat-buatan. Jadi yakinlah kalau kita punya tuntunan langsung dari Allah dan Rasul itu pasti yang paling benar. Tidak usah noleh kepada yang lain tadi, kepercayaan hari dan lain sebagainya itu ya. Alhamdulillah sekarang di Masjid Akbar itu yang nikahan bulan Suro itu sudah semakin banyak. Dulu yang namanya Pak Fasihul mantan rektor UNER itu 2 anaknya aja di mana, malah satu suro itu menikahkan anaknya di anak saya yang khutbah nikah. Yang terakhir Pak Fasihnya sendiri nikah lagi. Tapi ini kali karena istrinya meninggal ya. Istrinya meninggal karena ada juga menurut ahlinya ada dari sakit gigi, cabut gigi katanya obatnya terlalu keras katanya. Akhirnya itu koma itu 2 bulan lebih komanya. Ya, dia pernah konsultasi sama saya, minta pertimbangan gimana itu kan koma itu kan kalau menurut peraturan akal itu kalau dicabut ya sudah, jadi jantung hanya dibantu oleh itu, sehingga kalau dicabut ya sudah nggak bisa hidup itu. Gimana pertimbangannya? Apakah kalau saya cabut apa saya berarti membunuh istri saya apa tidak? Itu minta pertimbangan itu. Ya. Nah,
Sekarang konon beliau sudah di atas tempat tidur juga sekarang katanya. Meskipun udah nikah yang baru tadi, nikahnya dengan dekan farmasi waktu itu, dekan farmasi, tapi dalam usia yang sudah lanjut lah. Yang kalau nggak salah di bulan Suro, bulan Muharram lagi. Alhamdulillah percaya semakin hilang. Kak Fasih pernah jadi ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Ya, saya jazihim bima kanu yaftarun. Ini janji Allah. Ya. Orang yang punya peran seperti itu, ya Allah pasti akan membalasnya nanti. Dengan apa disebabkan? Karena perbuatan mereka yang mereka buat sendiri, atau yang diperbuat oleh nenek moyang mereka yang bukan bersumber dari Allah maupun Rasulnya. Baik, satu lagi saya kira ya. Wa qalu ma fi butuni hadil an'ami khalisatun li dzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Dan mereka mengatakan apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan bagi wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kalau Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ya. Ternyata satu ayat lagi sekalian ya. Masih percayaan mereka lagi tadi itu ya. Jadi apa? Wa qul ma fi butuhil an'am khalisatun li dzukurina. Apa yang dikandung dalam perutnya ternak-ternak kami ini hanya khusus untuk kaum lelaki kami. Tidak boleh untuk kaum wanita, tidak boleh untuk istri-istri kita semua. Wa iyyakum ma fahum fihi syuraka. Tapi ternyata kok dah lain enggak hidup. Dianggap itu milik bersama. Fahum fi syuraka sayajzihim wasfahum. Maka kepercayaan mereka membuat aturan semacam itu nanti ada balasnya sendiri di hadapan Allah, dan balasan Allah pasti benar. Kenapa? Karena Maha Hakim, Maha Alim. Hakim itu maha kaya kan hikmah, dan hikmah itu ilmu yang dijamin kebenarannya tidak mungkin salah. Makanya dalam Al-Baqarah berapa itu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapapun yang memberi satu hikmah saja itu berarti mendapat ilmu yang sangat banyak. Begitu juga Luqman meskipun manusia biasa, bahkan yang tukang kayu asal muasalnya itu. Tapi benar dapat hikmah. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah, saat Luqman itu. Maka nasihatnya pada anak-anaknya itu sama benarnya dengan nasihatnya Allah dan Rasulnya. La tusyrik billah inna syirka, dan selanjutnya itu. Ya. Karena mendapat hikmah. Ya. Apalagi Allah Maha Kaya kan Hakim itu. Al-Quran juga Yasin wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hadis juga disebut hikmah. Yu'alimul kitab wal hikmah. Majalan kitab Al-Quran dan hikmah hadis maksudnya. Itu kebenaran yang final, yang mutlak,
Maka siapa satu saja hikmah itu nilainya sama ilmu yang sangat banyak sekali. Maka kalau kita semua mengkaji Al-Quran, berarti nilainya sangat luar biasa. Dapat hikmah yang sekian banyaknya, pada satu hikmah sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan saya kira pernah saya sampaikan di sini, Pak, belum ya? Penentu masuk surga itu apa? Setelah beriman. Apa? Ya, karunia dan rahmat Allah. Kapan kita melihat karunia dan rahmat Allah itu? Sekarang atau nanti dalam kubur atau waktu dihisab nanti? Kapan kira-kira? Di sana nanti. Sekarang, oh ya, ya. 100 sekarang sudah dapat hikmah ini kemana? Karunia dan rahmat Allah ini. Coba tolong dibuka di Yunus. Surat Yunus ayat 57-58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Qul bi fadlillah bi rahmatih ya. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Betul. Tolong Pak terjemahannya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, itu ya. Ya ayyuhan nas itu. Tidak ayyuhalladzina amanu nas. Semua manusia diseru. Apa seruannya? Qad mau'izatun mir rabbikum. Setelah datang kepadamu mau'izah. Wa hudan wa rahmah. Petunjuk dan rahmah mir rabbikum. Yang pertama di syifaa'ul lima fis sudur ya. Syifaa'ul lima fis sudur, penyembuh segala apa yang ada dalam dada. Baik penyakit rohaniyah maupun penyakit jismiyah yang. Kemudian wahudan wa rahmah. Ini juga hudan juga rahmah. Tapi untuk yang mau beriman. Kemudian Kul bifadlihi, berkatakan dengan karunia dan rahmat Allah ini. Falyafrahu, bergembiralah mereka. Kenapa bergembira? Huwa khairum mimma yajma'un. Ini jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Yang biasa dikumpulkan manusia itu apa? Ya. Harta kekayaan ya. Saham-saham dikumpulkan semua, warisan atau dikumpulkan semua. Nah, selain itu juga mengumpulkan pahala kan? Ya, kita mengumpulkan pahala, mengumpulkan amal soleh. Sementara ini tadi dikatakan bifadli wa rahmati ini, babida dengan ini falyafrahu, bergembira karena ini lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Al-Quran lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Jadi ternyata karunia Allah saat ini sudah dapat kita, hanya tinggal banyak yang tidak mau sayangnya. Maka nanti pewaris Al-Quran itu ada 3 golongan, Pak. Siapa pewaris Al-Quran itu? Pewaris Al-Quran ada dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat nomor 34. Apa?
Iya, tadi 35, 34 sabak ya. Ya, 35 sebelum Yasin. Pewarisnya ada 3 golongan, dzalimun li nafsihi, muqtasid, wasabiqun bil khair biiznillah. Ya. Ya. Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun nafsihi wa min muqtasidun wa minhum sabiqun bil fitnah dzalika huwal fadlul kabir gitu ya. Ya Bapak yang 3 ya. Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiayanya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ya itu dah dulu Pak ya. Kemudian Quran kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Tentu orang beriman, hamba pilihan itu. Namun demikian, grade-nya, tingkatannya ada 3 macam itu. Hamba kita. Jadi kita ini tingkatannya 3 macam. 1, dzalimun li nafsihi. Orang yang mendalimi dirinya sendiri. Ini tafsirnya macam-macam, tapi sebenarnya maknanya tidak berbeda. Saya menafsirkan yang dosanya lebih banyak dari pahalanya. Atau Al-Quran yang diamalkan jauh lebih sedikit dari yang belum diamalkan, yang ditinggalkan. Sama kan sebenarnya maknanya itu. Ya. Yang kedua muqtasid, yang tengah-tengah, yang sedang, kelas ekonomi ya. Yang kira seimbang antara dosa dan pahalanya. Yang diamalkan, yang tinggal kira seimbang. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang selalu terpacu untuk berkebaikannya, tidak punya dosa. Itu kira-kira yang masuk surga yang mana itu? Yang masuk surga yang mana kira-kira? Ya, ternyata tidak hanya yang sabiqun bil khairat, semuanya masuk surga. Asal mengimani pada warisan ini. Ya. Hanya mungkin beda ya. Ada tanpa hisab, ada yang dihisab hisaban yasiro, ada yang hisabnya agak jelimet ya begitu. Ya. Kan jelimet terpaksa masuk neraka dulu, baru dientas gitu ya. Kenapa kok begitu? Kok zalim kok masuk surga? Tadi itu, dzalika huwal fadlul kabir. Warisan Al-Quran karunia Allah yang sangat besar. Karena karunia ini maka berikutnya jannat adnin yadkhulunaha yuhalana apa min asal dari walu'lu rasum harir ya. Berikutnya Pak, terjemahan berikutnya mereka masuk surga Aden. Bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ya, jadi kenikmatan surga. Semuanya itu masuk surga Aden, surga abadi. Dan perhiasan gelang emas, pakaian dari hari, pakaian wali surga. Kenapa? Jadi, karena tadi dari wafatul kabir tadi, meskipun dosa yang besar. Lah, ini yang ketiga ini kisah tentang 2 golongan tadi. Oh yang sabiqun mungkin sudah langsung optimis masuk surga. Tapi yang zalim, yang dosa lebih besar kira-kira gimana? Yakin nggak masuk surga? Pasti nggak yakin kan? Pasti gelisah. Wah, gimana kemana? Hisab wah berat tanggung jawabnya. Bahkan yang seimbang pun ragu-ragu juga.
Maka mereka itu yang berkata berikutnya apa? Alhamdulillah ya. Alladzi azhaba 'annal hazan. Innahu ghafurun syakur. Nah. Berikutnya Pak, terjemahan Pak. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Langsung alhamdulillah yang telah melenyapkan hazan. Hazan itu apa? Hazan itu khawatir bersuatu yang belum terjadi. Jadi tadi itu, wah ini nggak bisa masuk surga, masuk neraka ini. Ternyata sih masuk surga maka plong kira-kira begitu. Segar kepada Allah yang telah melenyapkan kegelisahan kami. Kenapa? Innahu ghafurun syakur. Dengan fadlul kabir itu ternyata dosa-dosanya diampuni dan disantuni oleh Allah SWT. Berikutnya lagi alladzi ahallana daral muqamati la min fadlih ya la yafsunana wa la yamussuna fiha lughub. Gitu. Terakhir Pak, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ya itu ya. Yang menempatkan kami di surga min fadlih tadi. Karena karunia-Nya. Dan di sana kita tidak pernah merasakan lesu, letih, loyo dan lain sebagainya itu. Nah. Jadi penentunya karunia dan rahmat Allah ternyata wujudnya adalah ini. Ya. Sehingga sungguh kan menyesal nanti kalau orang kok tidak mau mengakrabi Al-Quran. Dan dua hadis Rasul kan pernah bersabda kan, la yadkhulu ahad al-jannah bi amalih. Tidak seorang pun yang bisa masuk surga hanya dengan amal solehnya saja. Mendengar itu para sahabat kaget. Sampai mereka bilang, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Bala ana. Benar, aku pun begitu. Illa ayatul bi fadli wa rahmatihi. Kecuali Allah mensubsidiku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi penentu itu ternyata karunia rahmat Allah dan itu ada bersama kita. Sehingga masalahnya tinggal mau apa tidak dengan karunia dan rahmat Allah yang maha besar ini. Mudah-mudahan kita menjadi pewaris Al-Quran tadi yang semuanya masuk surga tadi. Hanya masnya pakai hisab atau tidak hisab atau hisab yang jelimet. Kemudian dosanya harus dibakar dulu ya. Mudah-mudahan selamat dari itu semua. Saya kira Bapak Ibu kajian kita hari ini ya. Dan berterima Allah SWT dan jangan bosan-bosan kita untuk selalu mengkaji Al-Quran. Jangan biarkan hari berlalu tanpa ada ayat Al-Quran yang kita kaji ya. Semakin banyak yang kita kaji, tentu semakin banyak kebaikan untuk kita semua ya. Baik, apa ada yang ditanyakan? Ada, tidak ada ya insyaallah ya. Enggak ada? Ada. Baik, kalau enggak ada, mari kita sama berdoa ya. Semoga kita istiqomah di dalam mengikuti petunjuk Al-Quran, istiqomah dalam selalu menjadikannya panduan kita
dan insyaallah kita diselamatkan dunia kita sampai akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa tadabburahu ana'al wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Wa ja'alna imaman lana wa rahmah wa hudan wa rahmah lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.